Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, baik zahir maupun batin. Kita masuk kepada tanzil yang kelima dari derivasi lafaz yang berkaitan dengan manusia. Tanzil yang kelima itu ada di surat ke-74 ayat 31. Nah, saya terjemahkan ayat ini secara perlahan-lahan biar sahabat bisa mengerti secara tekstual maupun secara kontekstual. Kalau kajian yang akan kita ambil di sini adalah babnya bab kolbu ya. Babnya bab kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashabun nar ilal malaikah. Dan kami proses ya. Kami dimulai dari ini ada kalimat nafiyah. Namanya kalimat qasar ya. Kalau ada lafaz ma diawali dari sebuah kalimat yang diawali dari lafaz ma yang diakhiri dengan ila, itu namanya kalimat qasar. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan, atau la atau lafaz la macam la ilaha illallah. Itu namanya kalimat qasar. Jadi ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Begitu. Wa ma ja'alna ashaban nar ilal malaika. Kami tidak akan memproses ashaban nar. Ya, ashabah itu dari kata sahabat, sohib. Nasabah diadopsi ke bahasa Indonesia. Nasabah nar kecuali malaikat. Nah, ini ada keanehan ini ya. Kok malaikat bisa dinar gitu kan. Kalau kita lihat dari atasnya itu ternyata itu masalah kuantitas. Dan kami proses kuantitas malaikat yang berwenang di wahana, disuasif sebagai teskis. Nah, jadi Allah membuat teskis di sini. Di mana teskisnya? Di wahana disuasif. Neraka itu adalah wahana disuasif. Ya. Wa ma ja'alna iddatahum ila fitnah, tuh sampai pada fitnah itu. Sebagai teskis. Fitnah itu teskis. Kepada siapa? Lilladzina kafaru. Ya. Mereka yang kafir, pada mereka yang kafir. Terus dia staiqina alladzina utul kitab, kepada mereka yang telah diberi kitab agar yakin. Ya. Wa yazdadal ladzina amanu, dan mereka yang telah beriman teradisi kualitas imannya. Wala yartabal ladzina utul kitab. Ya. Dan lenyaplah keraguan mereka yang berkitab. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Liyaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Ya. Tapi ternyata hanya tanya yang ada pada si kolbu marad. Wal kafirun, dan si kafir. Ya. Madza aradallahu bihadza masalan.
akan isi dari maksud Allah pada analogi ini. Kadzalika yudilullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitu pula contohnya Allah membiarkan yang maunya tertanya-tanya. Begitu pula contohnya orang yang terhidayahi oleh makna. Wa ma ya'lamu junudu rabbik illa huwa. Sebab jununya Rabb, orang risalah yang sedang belajar, analogi kuantitasnya hanya ilmiah di ilmu Rabb al-alim, ya, yang urgen darinya al-masil, mengakuisisi pelajaran sebagai kualifikasi pembelajaran orang risalah yang sedang belajar. Wa ma huwa illa dzikra lil basyar. Nah, inilah terjemah komprehensifnya ya, secara kontekstual. Kalau bab kolbunya, ini orang yang tidak mengerti akan ilustrasi, ya, atau mathil, yang tidak nyambung dengan hal-hal yang ilustratif. Nah, inilah gejala awal kolbu marad itu. Tidak mengerti tentang analogi. Ya, jadi orang akan berpeluang sakit kolbunya dimulai dari tidak paham dengan ilustratif. Ya, tidak paham dengan ilustratif. Ya. Kadang-kadang kita baru berbicara tentang misalnya begini, misalnya begini, misalnya begitu. Ada orang yang tersinggung tiba-tiba, disangkanya kita nyindir. Nah, ini. Ketika kita memberikan analogi, kok ada yang tersinggung? Nah, ini tandanya dia tidak paham. Itu tandanya kolbunya marad, itu sakit itu dia. Padahal kita hanya memberikan contoh. Dan Al-Quran itu penuh dengan contoh-contoh. Sebenarnya kalau mau tersinggung, yang paling tersinggung itu adalah para nabi dan para rasul. Karena mereka begitu banyak dicontohkan oleh Allah dalam kitab suci ini, baik yang kelakuannya yang kealfaan dimensi insannya itu begitu banyak diangkat. Allah tidak tanggung-tanggung, ya, membongkar dan mengutik kesalahan Nabi Adam misalnya. Nah, kok Allah secara jelas itu membongkar, menceritakan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak tersinggung. Karena apa? Karena kalau itu dijadikan sebuah pembelajaran, ya silakan. Itu hanya analogi. Jadi semua lafaz atau semua kalimat yang ada dalam kitab suci itu semuanya adalah analogi. Itu adalah ilustrasi. Ya, buat siapa? Buat manusia, buat kita. Jadi tidak ditujukan hanya untuk pada satu sosok saja. Itu buat kita semuanya. Kalau Allah menyebutkan kata setan, ya berarti setan itu kita. Ya. Kan itu ilustrasi. Allah memberikan pembelajaran lewat ilustrasi yang tidak menyebutkan langsung ke diri kita, tapi lewat analogi. Jadi kita nggak usah tersinggung. Nah, ini kan kitanya mau yang baik-baik aja ya. Kalau bicara iman, ya, bicara soleh, bicara mukmin, wah ini kayaknya kita banget. Tapi ketika Allah menceritakan tentang setan, tentang musyrik, tentang kafir, itu bukan kita, orang lain itu. Nah, ini kadang-kadang tidak fairnya itu. Ketika Allah berbicara kafir, bicara musyrik, bicara hal-hal yang negatif lah, seakan negatif, itu justru itu kita juga, itu petunjuk buat kita juga. Itu artinya sifat itu pun ada pada diri kita. Jangan buang badan. Ketika bicara mukmin baru kita, ketika bicara kafir itu bukan kita, gitu kan. Ini tanda orang sakit.
Omune Marot itu. Orang Marot dia terjebak dengan istilah positif dan negatif. Dia hanya berpihak pada yang positif, melupakan yang negatif. Padahal positif dan negatif itu adalah bagian dari kita juga. Yang bila kita mampu mengolah ini dengan baik, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Ya. Kekuatan itu berasal dari kutub positif dan kutub negatif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.